Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar pola barisan, kemudian bilangan dan deret aritmatika. Nah, kita lihat sini ada barisan bilangan ya. Barisan bilangan itu ada namanya barisan aritmatika, ada namanya barisan geometri. Nah, barisan aritmatika itu apa aja sih yang ada di dalamnya? Itu ada namanya suku awal ya, ini yang barisan aritmatika, kemudian beda. Nah, ada namanya beda, ada namanya suku ke n. Sedangkan barisan geometri itu ini ada 3, ini ada namanya suku awal juga, sama kayak barisan aritmatika. Cuman kalau tadi yang di barisan aritmatika namanya beda, kalau ini namanya rasio, perbandingan. Kemudian yang terakhir adalah suku Kn ya, suku Kn juga sama. Nah, dari barisan aritmatika itu nanti kita belajar tentang deret aritmatika, sama nanti setelah itu jumlah yang suku pertama. Nah, ada namanya barisan geometri juga, nanti kita belajar tentang deret geometri, kemudian jumlah yang suku pertama. Nah, kegiatan pembelajaran satu ini adalah pola bilangan, barisan, dan deret ya. Nah, tujuan pembelajaran ini, tujuannya anak-anak setelah kegiatan pembelajaran satu ini kalian diharapkan dapat satu, memahami tentang pola bilangan, barisan, dan deret. Kedua, menentukan pola suatu barisan bilangan, menentukan polanya. Kemudian ketiga, menentukan suku Kn suatu barisan berdasarkan sifat atau pola yang dimiliki. Yang keempat, menentukan n suku pertama suatu barisan jika rumus suku Kn itu diketahui. Yang kelima, menentukan suku Kn suatu deret berdasarkan sifat atau pola yang dimiliki. Dan terakhir keenam, menentukan n suku pertama suatu deret jika rumus Kn deret itu diketahui ya. Kita lihat di sini pola bilangan. Nah, pengertian barisan bilangan. Barisan bilangan adalah urutan bilangan-bilangan tertentu, bilangan-bilangan dengan aturan tertentu. Nah, ada A, B, C, kita 1, 2, 3, 4, 5, B-nya 2, 4, 6, 8, 10, C 14, 11, 8, 5, 2, D 2 min 2, 2 min 2, 2 min 2. Yang E 1 setengah, 1/4, 1/8. Yang F 8, 4, 3, 1 min 2, min 5. Kemudian G 1, 5, 3, 7, 9. Nah, menurut kalian di antara A sama G itu apakah semua merupakan barisan bilangan atau ada yang nggak merupakan barisan bilangan? Nah, ternyata pada contoh di atas ternyata bilangan pada yang A, B, C, D tadi itu mempunyai aturan tertentu ya, sehingga dia disebut dengan barisan bilangan. Jadi harus punya aturan tertentu. Sedangkan F dan G ini, F dan G ini tidak mempunyai aturan, jadi dia bukan merupakan barisan bilangan karena nggak punya aturan gitu ya. Tiap-tiap bilangan pada barisan bilangan disebut suku U gitu ya. Tiap-tiap bilangan pada barisan bilangan disebut dengan suku atau U. Nah, suku pertama dilambangkan dengan U1. Jadi yang pertama, suku pertama dilambangkan U1, suku kedua dilambangkan dengan U2, suku ketiga dilambangkan U3, seterusnya sampai suku ke N. Nah, suku ke N ini dilambangkan dengan UN, di mana N itu adalah anggota bilangan asli ya. Bilangan asli. Pola bilangan suku Kn atau UN. Nah, kita lihat contohnya. Barisan bilangan, misalnya kita punya barisan bilangan adalah 1, 3, 5, 7. Maka kita lihat U1 kan 1 nih, sama dengan ternyata ketika kita bikin polanya. Nah, kalian harus bisa membuat polanya, hubungannya dengan 1 gimana ya. Nih, supaya bisa terjadi pola seperti ini. Oh, ternyata dia dikali 2. Nah, 1 itu dikali 2 dikurangi 1 dapatnya 1. 2 kali 1 kurang 1. Oh, 1. Oh, kemudian yang kedua. Yang 1 ya, sekarang U2. Dapat 3 gimana? Oh, ternyata yang urutan kedua itu, nah 2 ini 2. Yang kedua dikali dengan 2. 4 dikurangi 1, 3 gitu ya. Oh, ketiga gimana? Oh, ternyata 3 ini, yang ketiga itu 3 dikali 2. Nah, dikurangi 1 sama dengan 5. Oh, 4 apa sama dengan 7? Berarti dapatnya 2 kali berapa nih? 2 kali 4 ya. 2 kali 4 8 kan, kurang 1 7.
Nah, sehingga kita dapat, oh ternyata UN itu adalah ketika 2 dikali N-nya ini, yang ini ya, dikali N itu dikurangi 1, sehingga kita dapat pola bilangannya untuk mencari suku KN itu adalah 2N kurang 1. Nah, sekarang kita punya contoh berikutnya. Misalnya kita punya barisan bilangan 1, 4, 9, 16. Maka U1 berapa? Kita lihat nih ya. Ini 1, wah ini mah berarti untuk menghasilkan ini 1 pangkat 1 gitu ya. Kalau yang ini kedua, oh berarti 2 pangkat 2, atau misalnya 2 kali 2 atau 2 pangkat 2 gitu kan. Oh U3 itu apa? Oh dapat dari mana? Oh si 3 dipangkatin 2, ini tadi sama dengan 1 pangkat 2 ya. Oh 4 gimana? Oh dapat dari 4 pangkat 2 gitu, 4 kali 4. Oh ternyata UN sama dengan N kali N sama dengan N kuadrat. Maka rumus daripada suku KN atau pola barisan ini yaitu UN sama dengan N kuadrat gitu ya. Tentukan coba kita lihat lagi, ulang lagi. Nah kita lihat nih, tentukan 3 suku pertama yang satu barisan yang rumus suku KN-nya adalah UN sama dengan 3N kuadrat minus 2. Nah jawab untuk suku pertama sama dengan ya udah kita masukkan rumus nih. U1 nya berapa? Sama dengan 3 kali N nya berapa nih? 1 ya, berarti 1 kuadrat kurang 2. Nah kenapa dikurungin gini? Supaya ini yang dikerjain duluan, jangan ini dikali dulu ya, 3 kali 1 kemudian dikuadratin. Nah kebetulan kalau ini sama aja hasilnya, tapi kalau yang lain, angka lain nanti bisa salah ya. Kurangi 2 sama dengan berapa? Ya udah 3 kali 1 kurang 2 sama dengan berapa? 1. Nah sekarang yang kedua, berarti 3 kali N nya berapa? 2 kuadrat, kurangin dulu berarti 3 kuadrat 2 kuadrat kurangi 2 sama dengan nanti 2 kuadrat berarti 4 ya, bukan 3 kali 2 dikuadratin ya, 6 kuadrat gitu, bukan, tapi 2 dikuadratin dulu, yaitu 4 kali 3 sama dengan 12 kurang 2 sama dengan 10 ya. U3 sama dengan 3 kali 3 kuadrat kurang 2 sama dengan nanti hasilnya sama kayak 25 ya, caranya kayak tadi. Jadi 3 suku pertama barisan barengan tersebut adalah 3 suku pertamanya adalah urutannya 1, U1 1, U2 10, dan U2 5. Barisannya kalau barisan pakai koma ya, koma gitu. Nah kita sekarang lanjut ke contoh 6 aja, lanjut yang lain. Contoh sebelumnya yang 3, 4, 5 Ibu anggap udah bisa ya, sama kayak contoh di atas. Nah sekarang agak contoh lain ya. Hitunglah N jika UN nya diketahui 3 pangkat N tambah 3 sama dengan 30. Kita disuruh cari N nya N keberapa. Nah, suku keberapa, suku terakhirnya gitu ya. Nah misalnya UN sama dengan 3 pangkat N tambah 3 sama dengan 30. Nah berarti 3 pangkat N itu sama dengan 30 kurang 3. Kenapa kurang 3? Karena 3 nya pindahin ke kanan, jadi plus jadi minus ya. Berarti 3 pangkat N sama dengan 30 kurang 3 27. Jadi 3 pangkat N sama dengan 3 pangkat 3. Nah N nya sama dengan berapa? Oh 3 pangkat berapa? Oh N nya ini pangkatnya nih ya. Nah ya udah nih, sama dengan N nya sama dengan 3. Oke. Nah ternyata suku KN nya adalah suku terakhirnya adalah U3 gitu ya, U3. Nah sekarang ke yang B ya. Nah kita lihat yang B. Nah suku KN nya adalah N kuadrat tambah 1 sama dengan 17. Nah ini kita lihat ya. Berarti N kuadrat itu sama dengan nanti 17 ya, maka sama dengan 17 nya sebelah kanan, satunya pindahin karena kan pisahin yang ada memuat N dan tidak memuat N, sehingga 17 kurang 1 sama dengan 16. N kuadrat sama dengan 16. Nah N itu kan plus minus 4, karena 4 kuadrat sama dengan 16 minus 4 kuadrat juga sama dengan 16. Nah tapi yang mana? Masa suku KN ada 2 gitu ya. Nah hanya berlaku 1. Nah karena kita punya definisi di atas bahwa N itu harus anggota bilangan asli, maka yang berlaku adalah bilangan N nya adalah 4, bukan negatif, karena bilangan asli itu dari 1, 2 terusnya ya. Nah jadi
suku ke berapa? Suku yang terakhir di sini, suku keempat gitu ya. Nah, sekarang kita belajar pengertian deret ya. Deret adalah jumlah seluruhnya ya, suku-suku dalam barisan itu dan dilambangkan dengan SN. Berikut adalah contoh deret. Nah, jumlah berarti ditambah nih, ada namanya simbol tambah gitu ya. Terus tambah titik banyak nih. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5. 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah titik-titik. 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah titik-titik. Contoh, diketahui suatu deret adalah 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah titik-titik-titik. Nah, tentukan jumlah 2 suku yang pertama. Yang B, jumlah 5 suku pertama. Jumlah 2 suku pertama berarti dia dilambangkan dengan S2. Kalau jumlah 5 suku pertama berarti S5. Nah, yang S2 ini kita lihat jumlah 2 suku pertama. Berarti yang ini yang dari awal nih 1, 2 nih. Berarti ada suku pertama sama suku kedua. Berarti 1 tambah 3 sama dengan 4. Jadi jawabannya adalah S2-nya 4. Nah, jumlah 5 suku pertama berarti S5. Dari yang pertama kita hitung 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7. Nah, tambah berikutnya apa nih polanya? Wah, ini mah ditambah 2 atau tadi yang udah kita pelajari di atas. Ini adalah kan tadi rumusnya adalah UN sama dengan 2N kurang 1. Berarti kalau U ke 5 itu sama dengan 2 kali 5 kurang 1 gitu ya. Itu sama dengan 10 kurang 1 sama dengan 9. Jadi suku kelimanya adalah 9. Sehingga nambah lagi 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 baru 4 soalnya ya. Tambah 1 lagi tambah 9 sama dengan 25. Jadi S5 nya adalah atau jumlah 5 suku pertamanya adalah 25 gitu ya. Jadi rangkumannya pengertian barisan bilangan adalah urutan bilangan tertentu dengan aturan ya, harus ada aturan tertentu. Kalau nggak punya aturan bukan disebut dengan barisan bilangan. Nah, pola bilangan adalah aturan yang dimiliki oleh sebuah deretan bilangan. Yang misalnya kayak yang tadi UN berapa ya, suku KN-nya berapa, rumusnya misalnya kayak 2N-1 atau suku KN-nya sama dengan misalnya tadi N kuadrat dan sebagainya. Nah, pengertian deret adalah jumlah seluruh suku dalam barisan dan dilambangkan dengan SN ya. Nah, sekarang kita belajar kegiatan pembelajaran 2 barisan dan deret. Nah, aritmatika ya. Tujuan pembelajaran ini adalah pertama, memahami barisan aritmatika. Kedua, menentukan unsur KN suatu barisan aritmatika. Ketiga, memahami deret aritmatika. Keempat, menentukan jumlah N suku pertama suatu deret aritmatika. Nah, barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang selisih antara dua suku yang berurutan ya, jangan yang tidak berurutan. Dia nilainya sama atau tetap. Misalnya kita lihat yang A, dia 3 ke 8 ke 13. 18 ini adalah barisan bilangan ya. Nah, selisihnya berarti yang pertama sama yang kedua nih, 3 sama 8 selisihnya berapa? Dikurangin aja yang kedua kurang ke pertama. 8 kurang 3 berapa? Oh, dia ternyata hasilnya 5. Nah, sekarang yang 8 ke 13 selisihnya berapa? Berarti kurangin aja 13 kurang 8 yaitu 5. Nah, terus kita lihat lagi yang berikutnya 13 ke 18 gitu ya. Nah, selisihnya atau bedanya berapa? Bedanya adalah plus 5 gitu ya, tambah 5 positif 5. Nah, sama semua. Nah kalau sama semua ini berarti benar adalah bedanya sama, berarti dia adalah barisan aritmatika gitu ya. Kalau tidak sama berarti bukan barisan aritmatika gitu. Kita lihat yang kedua ya. 10 ke 7 berarti selisihnya berapa? Selisihnya adalah 7 kurang 10 atau minus 3 ya, atau 10 ke 7 itu tambah berapa supaya dia 7, berarti minus 3 ini berapa? 7 ke 4. Oh, minus 3 juga.
4 ke 1 juga sama minus 3. Nah, karena sama, ini merupakan barisan bilangan aritmatika. Begitu juga, ini boleh nggak Bu negatif, boleh gitu ya. Atau kalau kamu mau carinya tinggal kurangin aja suku kedua atau suku yang sebelumnya, kurangi suku sebelumnya. Jangan yang misalnya 4 kurang 10 gitu, enggak, atau 7 kurang, jangan, atau 1 kurang 10, enggak, tapi ya berurutan yang sebelah-sebelahannya. Nah itu. Nah sama kayak C dan D juga sama caranya untuk mencari selisih ya. Kayak C itu dapat bedanya, selisih atau bedanya adalah 2 plus 2, sedangkan kalau yang D bedanya adalah minus 10. Nah, selisih dua suku yang berurutan itu disebut dengan beda atau dilambangkan dengan B. Nah, beda itu kan sama dengan suku berurutan ya. U2 kurang U1 boleh, atau U3 kurang U2, atau U4 kurang U3. Atau kita bisa bikin rumusnya adalah bedanya itu suku KN dikurangi suku KN kurang 1. Tadi kayak ya kayak ini 2, berarti ini kan 2 kurang 1, 1. Kalau ini U3 berarti ini U2, karena 3 kurang 1 2 kan. Kalau ini U4 berarti di sini U3. Jika suku pertama sama dengan A dan bedanya adalah B ya. Nah, kita namakan suku pertamanya A ya, boleh tadi U1 boleh A, kita ambil A ya. Dan beda B, maka secara umum barisan aritmatika tersebut adalah kita ambilkan ada, kalau urutan barisan aritmatika adalah U1, U2, U3, U4 ya, U5 seterusnya sampai UN. Nah, kita tulis tadi kalau U1 berarti kan A ya, U2 berarti A tambah selisihnya B tadi ya, U3 tambah A tambah 2B, 2 kali B ya, U4 adalah A tambah 3B, sehingga UN-nya sama dengan berarti A tambah berapa. Nah, kita lihat di sini, kalau tadi yang ini 2 ini jadinya 1B, ini 3 jadinya 2B, kurang ya, 3 jadi 2, 4 jadi 3. Oh berarti untuk mendapatkan ini harus N nya itu dikurangi dengan 1, N kurang 1 dikali B ya, B nya tetap ini ya, sehingga kita punya rumus suku KN barisan aritmatika adalah UN sama dengan A tambah ini N kurang 1 kali B. Ini harus dihafalin, diingat-ingat ya, UN sama dengan rumus suku KN sama dengan A tambah N kurang 1. Nah, baru setelah itu nanti dikali B ini ya. Nah, kita lihat sini, UN itu adalah suku KN. Nah, AD itu A adalah suku pertama dan B adalah bedanya atau selisihnya gitu ya, yang B. Nah, N tentu saja ngikutin dari ini ya. Diketahui contohnya ya, diketahui suatu barisan aritmatika adalah 2, 6, 10, titik-titik. Tentukan suku ke-14. Nah, untuk mencari suku ke-14 kan rumusnya itu adalah berarti tadi kalau UN itu kan rumusnya adalah sama dengan A tambah gitu ya, yang ini N kurang 1 kali B, berarti U14 sama dengan A tambah ini 14 ya, berarti 14 kurang 1 kali B. Nah, kita kan berarti butuh apa? Butuh di sini A nya berapa? A nya itu adalah suku pertama yaitu 2. Kemudian bedanya berapa? Kurangi aja, misalnya 6 kurang 2. Atau kamu bikin 10 kurang 6 juga boleh gitu ya. Misalnya bedanya saya mau ambil, ibu mau ambil biasanya di pertama ya, kalau yang paling mudah aja ya. 6 kurang 2 berarti berapa? 4. Berapa jadinya? 14 sama dengan berarti hanya 2 tambah 13 kali bedanya 4. Jadi 13 sama dengan 2 tambah 13 kali 4 adalah 52 sama dengan 2 tambah 52 adalah 54. Jadi U14 adalah U14 nya adalah 54 gitu ya. Sekarang kita lihat ya contoh berikutnya. Diketahui satu barisan aritmatika dengan U2 nya adalah 7 dan U6
6-nya 19. Tentukan bedanya suku pertamanya dan suku keempat 1. Nah, kita lihat yang untuk mencari beda. Nah, untuk mencari beda kita tulis dulu. Nah, U6 sama dengan 19 diketahui. U6 berarti kan kalau rumusnya U6 itu sama dengan kan rumusnya kan A tambah gitu ya. A tambah N kurang 1 berarti 6 kurang 1 gitu ya. Kali bedanya, kita cari bedanya nih, berarti U6 sama dengan A tambah 6 kurang 1 adalah 5B. Nah, kita tulis di sini, oh ternyata U6 sama dengan A tambah 5B sama dengan 19. Kan U6 nya sama dengan 19. Dengan cara yang sama U2 kita bikin kayak gini lagi, nanti U2 dapatnya A tambah 1B sama dengan 7. Nah, kita eliminasi nih ya, eliminasi. Kita lihat yang ini. Kita eliminasi ya. Nah, karena A-nya sudah sama, kita tinggal kurangkan. Kalau belum sama, disamakan dulu ya. Nah, dengan cara dikalikan supaya sama ya, atas bawah. Kalikan semuanya. Ya. Kita lihat sekarang ya, karena udah sama langsung aja kita kurangkan. Nah, kenapa kurangkan? Karena supaya A-nya hilang gitu ya. Kamu boleh nambahkan kalau misalnya ini buat jadi hilang gitu ya. Misalnya ini minus A sama A, berarti harus tambah, jangan minus ya. Berarti A kurang A ya, kita kurangkan supaya habis A nya atau hasilnya 0, maka A kurang A sama dengan 0 selesai atau habis. Kemudian 5B kurang 1B itu adalah 4B, sedangkan yang ini sama dengan tetap turun, 19 kurang 7 adalah 12, sehingga kita dapat B nya adalah 3. Dapat dari mana? Dapat dari 12 bagi 4 sama dengan 3. Ternyata bedanya sama dengan 3 gitu ya. Nah, sekarang kita mencari suku pertama. Setelah kita dapat bedanya 3, kita boleh masukkan ke U2 ya, yang A tambah 1B supaya dapat A nya. Boleh juga ke U6 A tambah 5B sama dengan 19. Nah, boleh ya. Kita lihat sini, yang ini dia memakai yang di suku keduanya. Jadi A tambah 1 kali 3 sama dengan 7, karena bedanya 3. Jadi masukin ke sini, A tambah 1 kali 3 sama dengan 7, maka A sama dengan makanya A sama dengan 7 kurang 3, maka A sama dengan 4. Kalau kamu pakai cari yang kedua juga, masukin A yang ke sini, yang A nya ke sini, boleh juga, nanti hasilnya juga sama. A-nya sama dengan 4. Nah, sekarang untuk mencari suku ke-1, ya suku ke-41, berarti U41 kan tadi rumusnya A tambah N-1 kali B. Nah, N-1 berarti 41 kurang 1, 40. Jadi, A tambah 40B sama dengan 4 tambah 40 kali bedanya tadi kita 3. Jadi, kalau udah diketahui A dan B, kita bisa mencari. Jadi, kalau belum menemukan, ya belum bisa mencari gitu ya. Jadi 4 tambah 120. Nah, ini salah ketik ya. 4 tambah 120 sama dengan 124. Jadi U41 nya sama dengan 124 gitu ya. Nah, sekarang kita punya contoh berikutnya. Diketahui barisan aritmetika 4, 7, 10, titik-titik, tentukan bedanya U10 nya sama rumus suku ke-n nya. Untuk mencari bedanya tinggal kurangi aja ya. Beda sama dengan U2 kurang U1, boleh U3 itu sama dengan U3 kurang U2, boleh ya. Terus terusnya ya. Nah, bedanya sama dengan berarti U2 nya adalah 7, ini kan U1, ini U2, ini U3, seterusnya ya. U2 kurang U1 berarti 7 kurang 4, 7 kurang 4 sama dengan 3. U3 kurang U2 berarti 10 kurang 7 sama dengan 3 juga sama. Jadi bedanya sama dengan 3. Nah, untuk mencari suku ke-10 kan rumusnya UN sama dengan A tambah N kurang 1 ya, bukan tambah nih, kurang ya. Kurang 1 kali B. Berarti U10 sama dengan 4 tambah 10 kurang 1. Karena ini 10 ya, N nya 10. Kurang 1 kali 3 berarti sama dengan 4 tambah 9 kali 3 sama dengan nanti 4 tambah 27 sama dengan 31. Jadi U1 nya sama dengan U10 ya, bukan 1. U10 sama dengan 31. Oke. Nah, rumus suku ke-n nya gimana? Nah, rumus suku ke-n nya berarti kita cari UN nya berapa gitu ya.
UN rumusnya kan sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Berarti UN sama dengan, kita ketahui A nya tadi adalah 4, kita masukin ya, tambah A itu adalah suku pertama ya, suku pertamanya 4, tambah N kurang 1 kali 3. Bedanya kan kita tahu 3 ya, sehingga suku ke N nya sama dengan 4 tambah, nah kalikan 3 kali N, 3N, min 1 kali 3 adalah min 3. Nah UN sama dengan, berarti kita satukan yang belum atau tidak memuat N itu adalah 4 sama min 3, berarti 4 tambah min 3 atau 4 kurang 3 itu adalah 1. Nah 3N nya turun sini, 3N tambah 1. Jadi rumus suku KN nya adalah 3N plus 1 ya. Nah kita lihat contoh berikutnya, contoh kelima. Kita loncat ke contoh kelima ya. Pada tahun pertama sebuah butik memproduksi tahun pertama, nih ingat kata kuncinya tahun pertama, memproduksi 400 style jas ya. Setiap tahun rata-rata produksinya bertambah 25 style jas. Berapakah banyaknya style jas yang diproduksi pada tahun kelima? Ya, kita ingat-ingat. Kalau tahun pertama kita bisa namanya kan U1 ya, atau sama dengan A. Nah sedangkan ini adalah tahun pertama, berarti kita bisa bikin ini U1 nya. Nah setiap rata-rata produksinya bertambah, bertambah nih, berarti 25 style jas ini, berarti kita bisa bilang bertambah itu berarti bedanya ya, bedanya. Nah berapakah banyaknya style jas yang diproduksi pada tahun kelima? Berarti tahun kelima, ini tadi tahun pertama, berarti tahun kelima itu adalah U5 gitu ya, tahun kelima. Nah dari kata kunci tadi itu, maka kita bisa mencari suku kelima atau tahun kelimanya sama dengan A tambah 5, kan dari rumusnya adalah tadi UN sama dengan kan A tambah N kurang 1 gitu ya, kali B. Maka kita kalau U kelima berarti A tambah 5 kurang 1 kali B gitu. Kita dapat tadi U pertama adalah 400 tambah 5 kurang 1 adalah 4 ya, 4 kali tadi bedanya apa, bertambah 25, jadi sama dengan 400 tambah 4 kali 25 adalah 100, jadi 500. Jadi banyaknya produksi pada tahun kelima adalah 500 style jas gitu ya. Nah kita belajar dari aritmetika. Dari aritmetika adalah jumlah dari suku, jumlah dari seluruh suku-suku pada barisan aritmetika. Jika barisan aritmetikanya adalah U1, U2, U3, titik sampai UN ya, maka dari aritmetikanya adalah tambahin aja kan semuanya kayak tadi dijelaskan di awal, U1 tambah U2 tambah U3 tambah titik-titik sampai tambah UN, dan dilambangkan dengan SN. Nah kita bisa tulis SN sama dengan kan U1 tambah U2 U3 tambah seterusnya ya, sampai tambah terakhir namanya UN gitu. Nah kita bisa tulis SN sama dengan, berarti kalau U1 yaitu A, U2 adalah A tambah B ya, U3 berdasarkan rumus itu, berdasarkan rumus suku KN adalah A tambah 2B. U4 nanti kan A tambah 3B dan seterusnya. Nanti berarti kalau suku KN berarti nanti dikurangi 2B ya, 2B tambah nanti suku ke itu UN-1 adalah UN kurang B gitu ya. Tambah nanti suku terakhir adalah UN gitu ya. Nah, kita bisa tulis SN itu juga kita balikin misalnya dari yang sini ya. Nah, dari sini ke sini kita tulis UN tambah nanti UN minus B tambah UN minus 2B, kita urutin, kita balikin aja, tambahkan boleh ya, penambahan itu boleh dari depan belakang atau belakang depan boleh. Nah tambah titik tambah nanti A tambah 2B tambah A tambah B, nanti terakhir tambah A. Nah kita balikin ini. Nah setelah itu kita tambahin, misalnya tambahin ini. Nah kita tambahin berarti SN tambah SN, SN tambah SN sama dengan, nah kita lihat ya, SN tambah SN adalah 2SN sama dengan, nah ini yang pertama A tambah UN nih, A tambah UN, kemudian yang ini adalah A tambah B tambah UN minus B, berarti B nya habis ya, ini sisanya adalah A tambah UN ini ya. Dan sekarang kita lihat yang ini, kita tambahkan berarti 2B tambah minus 2B kan habis, sisanya adalah A tambah UN, A tambah UN. Nah tambah titik-titik terus. Nah sekarang kita lihat yang berikutnya. Nah ini UN minus 2B
tambah A tambah 2B. Nah ini ditambahkan kan habis juga. Nah sisanya adalah A tambah UN. Nah tambah ini juga sama, ini ditambahkan dengan ini, hasilnya juga nanti A tambah UN ya, UN tambah A atau A tambah UN. Tambah juga ini adalah UN tambah A atau A tambah UN. Nah ini ada berapa banyak suku nih semuanya. Wah, ini ada, kita kan nggak tahu, jadi ada banyak n suku. Nah sehingga kita dapat, nah 2 kali SN sama dengan banyaknya berapa, ya udah banyaknya n kali berapa rumusnya ini, yaitu tadi A tambah UN tambah UN. Jadi banyaknya berapa, ya banyaknya adalah n, kemudian dengan rumus apa, A tambah UN. Nah untuk mencari SN ini berarti SN sama dengan, nah duanya pindahin kan, duanya pindahin ke sini, jadi 1/2n kali A tambah UN. Jadi rumusnya deret aritmatika gitu ya, jumlah deret aritmatika SN sama dengan setengah n kali A tambah UN gitu ya. Nah rumus SN itu sama dengan setengah n kali A tambah UN, tapi juga bisa rumusnya SN sama dengan setengah n kali 2A tambah n kurang 1 kali B. Nah dapat dari mana? Nah karena kita mensubstitusikan yang UN ini masukkan gitu, jadi rumusnya apa gitu ya. Nah SN sama dengan setengah n kali, nah A nya tetap A. Nah UN nya kita ganti nih, UN nya kan rumusnya adalah A tambah n kurang 1 kali B, sehingga SN nya sama dengan setengah n kali, nah karena ini ditambah A tambah A sama dengan 2A, nah sisanya adalah n-1 kali B. Jadi rumus keduanya daripada SN atau rumus yang lain yang boleh digunakan juga SN sama dengan setengah n kali 2A tambah n kurang 1 kali B. Nah itu kalau misalnya ternyata kita nggak punya diketahui suku ke n nya, ya berarti kita harus cari dulu ya. Nah yang kita ketahui cuma misalnya B, N gitu ya, sama A, ya udah masukin ke sini gitu. Tapi kalau kita udah tahu UN nya berapa, ya masukin ke sini aja gitu ya. Jadi boleh pakai ini, boleh pakai ini, tergantung daripada soalnya. Jadi SN itu adalah SN jumlah n suku pertama, jumlah n suku pertama dari aritmatika, kemudian UN nya itu tadi adalah suku ke n dari aritmatika, yang A itu adalah suku pertama, yang B nya adalah beda, N nya adalah banyaknya suku. Untuk menentukan suku ke n selain menggunakan rumus ini ya, UN sama dengan A tambah N-1 kali B, dapat juga digunakan rumus yang lain, yaitu UN itu bisa juga dicari dengan cara SN kurang 1 gitu ya. Ini dihafalin gitu. Nah kita lihat contohnya untuk menentukan suku SN ya. Misalnya tentukan jumlah 20 suku pertama dari 3. Kenapa namanya deret? Karena pakai tambah ya, 3 tambah 7 tambah 11 tambah titik. Nah kita disuruh mencari S20 gitu ya. Nah berarti kita butuh kan, kalau SN itu rumusnya kan sama dengan setengah n kali A tambah UN ya, tapi kita nggak tahu UN nya, maka kita cari rumus berikutnya lagi, SN sama dengan setengah n kali 2A tambah n kurang 1 kali B gitu ya. Nah karena kita tahu A nya berapa, A nya adalah 3, kemudian bedanya adalah apa nih, berapa nih, bedanya adalah 7 kurang 3 atau 3 plus berapa, plus 4 gitu ya. Ini berarti plus 4 sama, berarti bedanya berarti berapa, bedanya berarti 4, bedanya 4 ini ya. Bedanya ini A, bedanya sama dengan 4, hanya 3, bedanya 4, tinggal masukin aja ya ke dalam rumus. Nah berarti SN nya sama dengan setengah kali, nah kalau kita bilang 20 langsung masukin N20, berarti ini juga harus langsung diganti gitu. Kalau ini diganti 20, N nya 20, ini juga harus langsung 20 ya, 20 langsung, jangan bikin SN tapi S20 gitu ya. Kalau dalam bentuk sini masih boleh N karena bentuknya masih N, tapi kalau udah ganti N nya 20, ini juga harus otomatis diganti. Jadi dia setengah kali 20 kali 2 kali A nya tadi 3 tambah N nya tadi 20 kurang 1 kali bedanya 4 ya. Berarti 20 sama dengan 20 bagi 2 adalah 10 kali 2 kali 3 6. Tambah yang kita kurungin dulu ya, dikerjain, jangan langsung dikerjain yang lain ya, apa yang dikurungkan dulu ya. Nah kalau kali 3 boleh ya langsung dikerjain karena dia kali duluan gitu ya. 20 kurang 1 adalah 19 kali 4, berarti
6 tambah 19 kali 4 76. Berarti 76 tambah 6 adalah 82. 82 kali 10 adalah 820. Jadi S20 atau jumlah 20 suku pertama adalah 820 ya. Nah, contoh berikutnya, suatu barisan aritmatika dengan suku keempat adalah 12 min 12. Nah, kita tulis berarti U4-nya adalah min 12. Kemudian dan suku ke-12-nya berarti U12 adalah sama dengan min 28. Nah, tentukan jumlah 15 suku pertama. Yang ditanyakan adalah S15 gitu ya. Berapa? Nah, untuk mencari S15 ini kita kan pasti butuh namanya ada A dan B. Nah, untuk mencari A dan B berarti kita harus membutuhkan A dan B dari sini. Nah, kayak tadi kita bahas tentang itu, kita dapat gitu ya. Kita dulu kerjain U12 boleh, U4 dulu atas boleh, terserah gitu ya, mau bebas kerjain yang mana. Nah, di sini dibikin U12 dulu, berarti A tambah 11B sama dengan min 28, U4 sama dengan A tambah 3B sama dengan min 12, sehingga A-nya dikurangin ya, ini kurangin ya, sehingga habis sisa 11 kurang 3 adalah 8B sama dengan min 28 kurang min 12 adalah min 16, maka bedanya sama dengan min 2 ya. Kemudian setelah itu dapat min 2, kita masukkan hasil B ini, boleh ke sini, boleh ke sini, boleh ke persamaan ini. Nah, bebas ya, hasilnya akan tetap sama. A nya adalah nanti dapat min 6 ya, A nya min 6. Nah, setelah itu kita mencari S15 kan. Mencari S15 itu langsung masukin ke rumusnya Sn sama dengan setengah N kali 2A tambah N kurang 1 kali B. Nah, berarti S15 itu karena udah masuk 15, kita tulis S15, jangan sampai Sn lagi ya, tetap harus ganti. Kalau diganti 15 kali setengah ya, kali 2 kali N nya tadi adalah min 6 tambah 15, ini kan N nya 15 kurang 1 kali bedanya adalah min 2. Nah, sama dengan setengah kali 15 kali 2 kali min 6 adalah min 12, 15 kurang 1 adalah 14 kali min 2. Berarti ini kalikan dulu, jangan tambahin ya, ini kali dulu. Jadi 14 kali min 2 adalah min 28, ini min 12. Min 12 karena dalam kurung ini dulu dikerjain. Min 12 min 28 adalah min 40. Jadi kita lihat, nah saya min 40 bagi 2 adalah min 20. Min 20 kali 15 adalah min 300. Jadi S15 nya sama dengan min 300 ya. Nah, ini jumlah 15 suku pertamanya adalah min 300. Nah, contoh berikutnya, suatu deret aritmatika dengan S12 nya sama dengan 150 dan S11 sama dengan 100, tentukan U12. Nah, karena diketahui berurutan yang S12 dan S11, maka untuk mencari UN kita bisa menggunakan rumus UN sama dengan SN kurang 1. Nah, ini berarti U12, mencari U12 berarti kan S12 nya tahu nih, SN kurang 1 berarti 12 kurang 1 S11. Tahu nggak SN nya nih, 150, tahu 150 kurang 100 sama dengan 50. Jadi nilai U12 nya adalah 50 gitu ya. Dari jumlah atau SN kita bisa menemukan UN nya. Nah, kita lihat contoh 4, suatu barisan aritmatika dirumuskan dengan UN sama dengan 6N kurang 2. Tentukan rumus SN. Nah, pembahasannya diketahui UN sama dengan 6N kurang 2. Untuk mencari U1, U2, U3, maka kita dapat mensubstitusi nilai N sama dengan 1, 2, 3, seterusnya sebagai berikut. Berarti A-nya U1 sama dengan, ya udah masukin 6 kali 1 sama dengan, dikurangi 2 sama dengan 4. U2 berarti sama dengan 6 kali 2 kurang 2 sama dengan 10. U3 juga bisa kamu kerjain, nanti dapat berapa masukin ke sini aja. Nah, bedanya berarti U2 kurang U1 kan, berarti udah kurang 1, 10 kurang 4 sama dengan 6. Jadi kita dapat bedanya adalah 6. Ini kemudian A-nya kita dapat adalah, ini adalah A-nya adalah 4. Maka untuk mencari rumus suku ke N sama dengan masukin SN sama dengan setengah N kali, kalau mencari suku ke N berarti nggak usah diotak-atik N nya tetap, karena carikan SN gitu ya. Mencari rumus suku SN maka 2 kali A tambah N kurang 1 kali B. 2 kali A 4 nya kan A nya kan 4
tambah N kurang 1 kali bedanya 6. Berarti 2 kali 4 8 tambah 6 kali N kurang 6 ya, karena 6 kali 1 adalah 6. Berarti 8 kurang 6 adalah 2 plus 2 ya, 6N plus 2. Berarti setengah N kali 6N tambah 2. Oke, setengah N kali 6N berarti 6 bagi 2 adalah 3, N kali N adalah N kuadrat tambah 2 kali setengah N, berarti 2 kali setengah N berarti 2 kali setengah adalah 1, berarti tinggal N, jadi tambah N gitu. Sehingga kita dapat rumus suku N nya adalah Sn nya sama dengan 3N kuadrat tambah N. Nah sekarang contoh 5, tentukan jumlah semua bilangan ganjil antara 10 dan 200. Nah pembahasannya, jumlah bilangan ganjil antara 10 dan 200 dapat dituliskan dalam deret sebagai berikut. Bilangan ganjil ya, kalau 10 bukan bilangan ganjil maka kita tulis 11. Tapi 11 berapa bilangan ganjil? 13 tambah 15 tambah 17 tambah 19 tentunya ya, tambah titik-titik tambah nanti antara ya, berarti antara berarti 200 enggak masuk, berarti dia berapa nih sebelum 200 yang merupakan angka bilangan ganjil adalah ternyata dia 199. Dari sini kita dapat bahwa ini adalah diketahui adalah A nya, bedanya tentu saja adalah sama dengan 2, kemudian ini kita ketahui adalah suku KN nya ya sama dengan 199. Nah setelah kita tahu tadi, kita langkah selanjutnya kita mencari N. Nah kita dapat berarti UN nya kan tahu ya, tambah N kali 1 kali kurang 1 kali B sama dengan 199. Berarti N nya 11 tambah N kurang 1 kali 2 sama dengan 199. Berarti 11 tambah nih 2 kali N 2N, 2 kali min 1 adalah min 2. Nah dapat nih berarti 11 kurang 2 adalah nanti 9 tambah 2N sama dengan 199. Sehingga kita dapat 2N sama dengan 199 kurang 9 ya, jadi 190. Berarti N nya sama dengan 95. Jadi kita substitusi N95 ini ke dalam rumus ini. Kan kita dapat berarti ya S berapa? Berarti jumlahnya S95 nih ya. S95 itu sama dengan setengah kali 95, karena N nya 95 kali A nya adalah tadi 11 tambah UN nya, N nya tadi diketahui yaitu 199. Jadi pakai rumus yang ini ya, yang rumus yang ini, setengah N kali A tambah UN, karena UN nya diketahui yaitu 199 sama dengan setengah kali 95 kali 210. Berarti sama dengan S95 ya, S95 itu sama dengan 9.975. Bu kalau mau pakai rumus satu lagi boleh nggak? Boleh aja. Nah yang kalian butuhkan adalah A dan B. Jadi jumlah semua bilangan ganjil antara 10 dan 200 adalah 9.975 ya. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini tentang pola barisan, bilangan, dan deret aritmatika. Mudah-mudahan dimengerti. Sampai jumpa.